Kita lanjutkan. Berhala-berhala tersebut Allah lenyapkan tanpa bekas, ya kan, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memerangi kesyirikan tuh. Awalnya bukan buat riba, bukan buat khomer, bukan buat muamalah, bukan buat fikih, sholat, bukan. Berantas dulu kesyirikan. Ntar kalau orang-orang udah pada bertauhid semua, baru ditanemin hukum-hukum Islam. Karena kalau tauhidnya masih berantakan, tapi sholatnya udah diajarin sholat ini, mereka masih belum di hatinya tuh belum bergantung sepenuhnya kepada Allah. Masih ada gantungan-gantungan lainnya. Dan itu yang menyebabkan berkurangnya pahala sholatnya, lalu rasa ridho atau relanya dengan hukum Allahnya berkurang juga. Nah, beliau SAW membinasakan para berhala tersebut, dan berhala tersebut nggak ada yang balas apa-apa tuh, ya kan? Dan ini adalah dalil yang dibawa oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bahwa ada orang zaman dulu yang menyembah bebatuan dan pepohonan, dan ada juga orang-orang yang menyembah seperti itu zaman sekarang. Jadi jangan berpikiran cuma zaman dulu doang, zaman sekarang nggak ada, zaman sekarang juga ada. Ya Allah, Zat yang Maha Suci, manusia yang berakal mengapa bisa-bisanya menyembah pohon dan batu-batu yang hanyalah benda mati yang tidak memiliki akal, yang tidak dapat bergerak dan tidak hidup, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri ketika dihancurkan. Ya kan? Di manakah akal manusia? Dan ada juga dalam hadis yang panjang, dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi, Isam baca Sam? Artinya aja nggak apa-apa Sam? Hal ini juga terdapat dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau berkata, kami keluar bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain, dan kami baru saja kembali dari masa-masa kekufuran. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang digunakan untuk beriktikaf di sekelilingnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon tersebut dinamakan Zatu Anwat. Kemudian kami melewati sebuah pohon, lantas kami berkata, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana orang-orang musyrik memiliki Zatu Anwat. Al-Hadis. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2180 dalam Al-Fitan. Nah, kita udah pembahasan yang Lata, Mana, dan Uzza. Dan ada juga penjelasan lain dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nih. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, beliau berkata, nah, jadi ini hadis agak panjang nih. Jadi kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW menuju Hunain. Nah, Hunain ini daerah dekat Taif. Dan kami baru saja kembali dari masa-masa kekufuran. Maksudnya apa? Maksudnya masa-masa baru masuk Islam. Dan wilayah Hunain ini ada perang Hunain di situ teman-teman. Di mana di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 25 bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi dan para pasukannya dengan memberikan ketenangan dan kemenangan. Jika hati kita terikat dengan Allah dan tidak terikat dengan selain Allah, kita akan tenang tuh hidup tuh. Ya kan? Dan sebagaimana kalau perang gitu tuh tenang tuh, yakin. Dan kita juga kita tuh nggak boleh sombong teman-teman. Baik kita mau punya harta, nggak boleh tuh sombong tuh. Kita juga nggak boleh sombong. Wah, gue kan belajar nih, gue pinter, gue tahu, badan gue kuat nih, gue punya hafalan. Enggak, kita semua atas izin Allah kita bisa menjadi seperti ini. Kita bisa punya ilmu, itu izin Allah Subhanahu wa taala semua. Dan kita bergantung hanya kepada Allah. Dengan mudah banget Allah mau menghilangkan kemampuan kita, teman-teman. Allah hapus hafalan kita,
Mudah banget. Ya kan? Allah hilangkan tauhid kita mudah banget. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang selalu bertauhid, ya kan? Dan Allah sangat mudah untuk membolak-balikan hati seseorang, ya kan? Dan membuat seseorang tergelincir hingga menjadi keburukan dari yang tadinya baik, akhirnya berubah jadi buruk. Jika seseorang terikat dengan Allah, maka Allah akan menetapkan segala sesuatu untuknya tuh dan Allah ridho tuh dengan dirinya. Tapi jika seseorang ya menjadikan dunia sebagai patokannya, menjadikan dunia sebagai sebagai tujuannya gitu kan, dan apa-apa selalu dengan ukuran dunia. Oh, dia sekarang gini. Oh, udah sukses. Oh, anaknya gini. Oh, rumahnya besar. Oh, mobilnya banyak. Jika seseorang hanya bergantung pada pada sebab-sebab dunia, maka dan bergantung pada kelemahan dan kekalahan yang tidak memberikan manfaat sedikit pun untuknya. Dan kejadian pada perang Hunain adalah salah satu buktinya. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dan kaum mukminin dengan pertolongannya. Manakala manusia berpegang teguh dengan Allah dan selalu menggantungkan hatinya padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segala keburukan dan membantunya dalam segala kebaikan. Ini hikmah yang kita bisa petik dari perang Hunain. Makanya kita jadi muslim, kita harus gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan, semua keinginan, semua amalan, misalnya gini, mau berangkat misalnya dari rumah, niatin tuh mau ibadah, mau ini, mau ngerjain ini. Jadi bukan biar nanti urusan dunianya begini gini, enggak. Dan kita yakin karena Allah semua yang memberikan. Nah, itu hikmah dari perang Hunain. Dan melanjutkan hadis yang tadi, bahwa kami baru saja kembali dari masa-masa kekufuran adalah maksudnya mereka ini baru-baru masuk Islam nih. Jadi mereka ini lagi jalan bersama Nabi Muhammad SAW ya, menuju Hunain, dan mereka masih masuk Islam. Mungkin kalau di orang Indonesia kenalnya mu'alaf lah, ya kan? Pas lagi jalan, mereka melihat tuh bahwa orang-orang musyrik punya sebuah pohon yang digunakan untuk beritikaf di sekelilingnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Jadi orang-orang musyrik nih memiliki satu pohon tertentu yang dimana senjata-senjata mereka misalnya panah atau tombak digantung-gantung di situ. Pohon tersebut dinamakan Zatu Anwat. Kemudian kami melewati sebuah pohon, lantas kami berkata, wahai Rasulullah SAW, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki Zatu Anwat. Tuh teman-teman. Dan lanjutin aja hadisnya ya, biar sampai selesai hadisnya. Hadisnya agak panjang, biar pemahamannya lengkap. Nah, ketika mengatakan buatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana milik orang-orang musyrik, lalu Nabi SAW berkata, Subhanallah. Tuh teman-teman. Maha suci Allah dari tingkah kalian yang semacam ini. Ini sama halnya dengan perkataan kaum Musa kepada beliau, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana yang ada pada mereka. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sungguh kalian akan mengikuti jejak kebiasaan umat sebelum kalian. Nanti ada penjelasannya bagaimana umat Nabi Musa alaihissalam juga melakukan seperti itu kan, meminta juga. Nah, kita lanjutkan pembahasan hadisnya ya. Saya baca Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi termasuk sahabat yang masuk Islam pada tahun Fatu Mekah menurut pendapat yang terkenal, yaitu sekitar 8 tahun Hijriyah. Apa yang dimaksud dengan Zatu Anwat? Anwat adalah dalam bentuk jamak dari naut. Kata kerjanya bermakna menggantung. Sehingga naut adalah sesuatu yang digantung. Orang-orang musyrik biasa menggantungkan senjata pada pohon tersebut agar memperoleh berkah. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam dan belum mengenal tauhid secara sempurna mengatakan, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki Zatu Anwat.
Nah, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang masuk Islam pada tahun Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Menurut pendapat yang terkenal yaitu sekitar tahun 8 Hijriah. Jadi tahun 8 semenjak hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Apa yang dimaksud dengan Zatu Anwat? Nah, ada bentuk jamak. Jadi kata kerjanya maksudnya menggantung. Jadi sebagai gantungan lah maksudnya gitu ya. Jadi orang-orang musyrik tuh menggantungkan senjata. Jadi biar senjatanya itu berkah. Jadi mereka berpikir, kalau misalnya panahnya digantung, nanti dia bisa panah lebih akurat gitu. Terus kalau tombaknya digantung bisa membunuh banyak orang. Pokoknya begitulah pemikiran mereka agar berkah ketika mereka perang nanti. Dan sebagian sahabat yang baru masuk Islam, nah mereka kan namanya baru masuk Islam, tauhidnya masih lemah, terus masih belum tahu bagaimana hidup, dan mereka udah lama menjalankan kesyirikan gitu kan. Jadi ngomong tuh kepada Nabi Muhammad SAW, minta dibuatkan Zatu Anwat yang sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang syirik. Dan ini adalah teman-teman bencananya taklid. Nah, taklid ini mengekor tanpa tahu dalil dan bahaya tasyabuh. Nah, kita nyambung sedikit dengan taklid dan tasyabuh ya, nggak apa-apa. Taklid ini mengekor tanpa tahu dalil. Jadi banyak kan orang yang udah pokoknya ikut aja. Dalilnya surat apa? Nggak tahu. Dalilnya dari hadis mana? Nggak tahu. Pokoknya ini udah diajarin nenek moyang aneh nih. Anda udah ngikutin aja. Karena nggak peduli nih ada dalilnya apa enggak. Pokoknya bapak, kakek, nenek, enjit, jidah, semua udah ngerjain kayak gini semua. Anda udah ikut aja. Anda takut kalau nggak mau ikut sama mereka. Ini namanya taklid. Kita hanya taklid kepada Al-Quran dan hadis. Jika sesuatu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para ulama klasik dan para sahabat zaman dahulu, para sahabat yang dijamin masuk surga, dan bertentangan, kita nggak boleh ikuti. Kita ikuti Al-Quran dan hadis saja. Kita nggak boleh mengikuti nenek moyang jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Puasa mutih itu kan tradisi nenek moyang. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, jelas. Kalau jelas, ngapain diikutin? Agama bukan agama milik nenek moyang. Agama ini milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui tuntunannya, yang diberikan berupa tuntunan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana kita bisa dengan berilmu, dengan belajar. Jadi Ana harap mulai selanjutnya gitu, kita ke depannya, kita nggak jadi seorang muslim yang cuma ikut-ikutan. Itu mah Islam KTP, namanya Islam kaleng-kaleng kalau ikut-ikutan aja. Oh, nih ngajain acara ini, ikut, ini kan baik, ini kan dapat pahala. Tahu dari mana? Nggak tahu sih, cuma ikut-ikutan doang. Nggak bisa kayak gitu. Ikut yang ini, oh ikut ini, karena kan ini baik, ini kan jihad. Emang ada dalilnya jihad seperti ini? Nggak ada. Oh ya, salah berarti. Kita cukup dengan Al-Quran dan hadis, dan Islam, agama yang sempurna teman-teman. Semua udah dijelasin. Bukan berarti sekarang udah 2020, 1400 tahun yang lalu itu nggak dijelasin. Kitanya aja yang nggak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu sesuatu dalam urusan dalam beragama, itu bukan berarti agamanya yang nggak lengkap. Kitanya yang belajarnya kurang. Gitu. Kita nih mau pergi nih, mau berangkat nih. Ada suatu acara misalnya. Ini ada nggak acara ini dalam Islam? Ini ibadah nggak? Pertama kita nilai dulu nih, kita mau pergi nih satu kegiatan. Ini ibadah nggak? Ibadah. Ada nggak dalam Islam? Cek. Oh, nggak pernah dikerjain sama Rasulullah SAW. Berarti apa? Nggak ada para sahabat dan nggak ada dalil, nggak ada dalil Al-Quran dan hadis. Berarti yang nggak usah diikutin. Ikuti aja yang ada contohnya. Yang ada contohnya aja. Ana ada buku tuh 1000 amalan sunnah. Beli deh. Sehari-hari. Yang 1000 aja yang udah jelas berapa. Misalnya gini. Misalnya bersiwak ya sehari-hari. Udah dijelasin tuh. Ketika mau masuk rumah, ketika mau sholat, ketika wudhu, tuh udah jelasin semua. Nanti dijelasin juga tuh pahalanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Udah dijelasin. Tapi kalau amalan, oh ini ibadah, amalannya apa? Ini. Dari mana dalilnya? Nggak tahu, nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qur'annya. Terus berapa jumlahnya? Nggak tahu, ini jumlahnya ya ada yang bilang 100, ada yang 80, ada yang 7.000. Ada yang bilang juga
apa? Terus apa ganjarannya? Oh, ganjarannya nanti begini begitu. Dari mana? Nggak tahu, ngarang juga. Udah nggak usah diikutin. Kita harus cek. Islam tuh mudah. Yang bikin sulit yang kayak gitu tuh. Bayangin kalau misalnya disuruh baca Al-Baqarah 100 kali semalam. Atau disuruh baca salawat, ada anak baca tuh salawat suruh 2000 apa 1000 gitu. Dalilnya mana? Semalaman gitu kan. Kan jadinya sulit kalau kayak gitu. Menyulitkan ininya, apa, hambanya, ya kan? Kan Islam nggak seperti itu. Islam tuh jelas, semua ada dalilnya. Ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal nyontoh. Nah, itu taklid tuh. Jadi kedepannya kita berusaha apa ya, menjalankan Islam menjadi seorang Muslim itu dengan dalil. Dan kalau ada yang tidak mengerjakan, misalnya bahkan ada yang gini, bro, kalau ini ada dalilnya nggak ya? Loh, jangan tanya sama anak, tanya sama yang ngerjain. Tanya mengerjain, kamu ngerjain ini dalilnya apa? Tanya sama dia, jangan tanya sama anak. Kan dia yang ngerjain. Itu yang pertama, taklid tuh. Bahayanya taklid ya. Sekarang yang kedua, bahayanya tasyabuh. Tasyabuh itu syabbaha yusyabbihu, atau menyerupai orang kafir. Jadi sekarang Anda tanya, banyak banget gak orang-orang Islam yang menyerupai orang kafir zaman sekarang? Merayakan ulang tahun, ya kan? Nggak ada dalam Islam merayakan ulang tahun. Dan dengan macam-macamnya yang lain. Nggak sadar tuh, ya kan? Ikut-ikut tiup trompet, makan malam Natal, gitu. Orang-orang Islam ada tuh yang kayak gitu tuh. Karena disuruh kantor nih, nggak enak kalau nggak ikut ini, makan malam tahun baru Masehi. Orang Islam nggak ada yang merayakan tahun baru Masehi. Tahun baru Hijriah aja nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW merayakan tahun baru Hijriah, nggak ada. Islam itu hari rayanya cuma 2, Idul Adha dan Idul Fitri. Yang lainnya nggak ada. Yang banyak perayaan kan yang agama sebelah. Kenapa kita ikut-ikutan? Kita harus punya prinsip, gitu loh teman-teman. Nah, itulah bahayanya taklid dan tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai orang kafir tuh, perayaan-perayaan yang berlebihan, lalu mengkultuskan orang secara berlebihan. Nabi Muhammad SAW aja melarang untuk mengkultuskan dirinya. Kenapa kita jadi mulai melakukan yang bertentangan dengan agama? Kita harus balik ke agama, biar kita aman. Kita cukup nyontoh, gitu. Nah, malam ini poinnya itu ya, kita ikut belajar tentang taklid dan tasyabuh. Mudah-mudahan bisa jadi poin, bisa jadi bekal untuk menjalankan agama Islam ke depannya bisa lebih baik. Kita bisa berusaha menjauhi dari taklid dan kita berusaha menjauhi dari tasyabuh. Ya, karena orang Islam itu, jika kita seorang Islam bangga dengan apa ya, agamanya, menjalankan syariatnya sesuai tuntunan, enak, indah hidup, asik. Punya harga diri. Bayangkan, bagaimana dulu zaman Nabi Muhammad SAW, Islam itu apa ya, bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena memang para orang muslimnya tuh kokoh dan kuat gitu loh. Punya harga diri. Kalau ini kan sekarang enggak. Kayak buih-buih di lautan. Ada ini orang-orang apa, melakukan ini ikutan. Tahu nggak? Nggak tahu. Udah ikut-ikutan aja. Ikut tren. Nanti ada ini TikTokan, main TikTokan. Orang Muslim nggak kayak gitu. Punya malu, punya harga diri. Nenek-nenek di TikTok, bayangin. Dan banyak lagi yang lain. Nanti ada di Facebook misalnya ada aplikasi rubah wajah. Orang Muslim pakai hijab, semua wajahnya dirubah-rubah. Nggak boleh ikut-ikutan. Dipikir Islam nggak ngatur kayak gitu semua, diatur. Dan kalau kita ikut aturan, enak. Yang biasanya sulit, nih anak bilang nih, kalau di kantor, kalau kita pembangkang di kantor, enak gak hidup kita? Nggak enak, gaji dipotong, ya kan? Dimusuhin teman-teman, dimusuhin atasan, itu cuma urusan dunia. Gimana kalau urusan akhirat? Kalau kita ikut peraturan, Allah tambah sayang, Allah tambah ridho.
insya Allah bisa masuk surga selama-lamanya, kan indah. Di dunia juga dikasih kemudahan, bahagia, nggak ruwet sama dunia, gitu. Nah, lanjut, kedua hal ini adalah bencana terbesar tuh, taklid dan tasyabuh. Makanya tadi pembahasan agak dalam biar teman-teman bisa dapat faedah ilmu juga, biar bisa ke depannya bisa menjauhi bencana taklid dan tasyabuh. Dicatat ya, taklid dan tasyabuh. Nanti pekan depan Anda tanya biar bisa jawab buat kuis insyaallah ya. Nah, kedua hal ini adalah bencana terbesar. Inilah hal yang membuat Nabi Muhammad SAW takjub atau heran, kaget kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takjub tuh, lah ini udah Islam tapi kok masih begini gitu. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh beliau SAW. Ketika beliau merasa heran atau mengingkari sesuatu, keluarlah ucapan takbir. Nah tuh, jadi kalau kita heran atau mengingkari sesuatu, kita tuh bilang Allahu Akbar atau Subhanallah. Ya. Jadi bukannya oh my God. Bukan gitu tuh. Orang Islam enggak oh my God, enggak. Atau apalagi wow keren. Gile lu bro, enggak. Orang Islam tuh Allahu Akbar, Subhanallah. Kalau misalnya heran atau kaget, itu tetap zikir tuh orang Islam dan dapat pahala. Ya kan? Betapa banyak orang-orang yang maaf ya, yang latah ya, mau perempuan, mau laki, nggak paham nih, laki sampai latah nih, yang keluar kata-kata kotor, bayangin teman-teman. Tuh. Makanya kita tuh, kalau kita balik ke agama, gampang jalaninnya. Tahu kalau misalnya kaget bilang subhanallah, ya kan, misalnya ada lihat misalnya ada hewan besar atau apa, kaget gitu, atau takjub, Allahu Akbar. Bukannya, oh my God, OMG sekarang ya katanya. Ya astagfirullah. Ya kan? Nah, dalam lanjutan hadis ini yang dimaksud dengan kalimat ini yaitu adalah cara yang dijalani manusia dan sebagian mereka mengikuti yang lainnya. Ya kan? Jadi sebagaimana menggantung-gantung senjata itu, yang ngegantung belakangan itu ikut-ikutan aja. Ya kan? Ikut-ikutan yang duluan, dan itu merupakan tradisi. Bisa jadi tuh pohon udah lama dan pelaku musyrik ini cuma ikut-ikutan kakeknya, neneknya, ibunya, bapaknya, mengikuti jejak-jejak orang terdahulu dan menyerupai orang-orang musyrik. Dalam lanjutan hadis ini, kita tutup dengan pembahasan hadis ini ya. Dalam lanjutan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di dalam genggamannya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan kalian ini seperti halnya perkataan Bani Israel kepada Musa, ya kan? Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 138, ya kan? Jadikanlah untuk kami sesembahan seperti sesembahan mereka. Nih, perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadikanlah untuk kami sesembahan seperti sesembahan mereka. Kemudian Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil atau bodoh. Kisah ini ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel jadi udah selamat ya kan dari Firaun dan sudah tenggelam Firaunnya. Udah lihat kalau mereka udah diselamatin ya kan, dan mereka sudah tahu kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan. Bayangin nih, emang Bani Israel ini luar biasa jahilnya. Musa dan kaumnya melewati kaum musyrikin yang beriktikaf di berhala-berhala yang mereka miliki. Lalu kaumnya tuh berkata kepada beliau alaihissalam yang artinya tuh, bayangin, begitu mudahnya tuh mereka Bani Israel. Padahal udah tahu udah di pinggir laut. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, terbelah lautnya. Mereka lewat di tengah laut yang terbelah sampai di ujung. Lalu pas di tengah lihat ke belakang bahwa ada Firaun lagi ngejar dan tenggelam dengan lautnya, udah mati dan udah selamat atas izin Allah, masih aja udah tuh. Subhanallah. Nah, gitu tuh. Kalau takjub, subhanallah, subhanallah. Masih aja minta tuh. Jadikanlah untuk kami sesembahan seperti sesembahan mereka tuh. Nabi Musa alaihissalam tentu menolak dong permintaan ini dan beliau berkata, sesungguhnya kepercayaan dianut oleh mereka yang penuh dengan kebatilan itu akan dihancurkan dan akan sia-sia segala amal yang selalu mereka kerjakan. Mengapa amal yang selalu mereka kerjakan itu menjadi sia-sia?
Karena yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Itulah teman-teman. Ini kita sudah sampai di halaman 130 ya, karena masih panjang ini pembahasannya. Nah, jadi gini, untuk malam ini kita simpulkan sampai di sini. Mengapa amal mereka selalu mereka kerjakan itu menjadi sia-sia? Jadi orang-orang yang minta di kuburan, orang-orang yang minta minta ke pohon-pohon atau ke batu-batu, itu sia-sia. Bahkan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu adalah kesyirikan. Dan coba teman-teman tanya, ini ngapain? Oh, ini lagi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, coba kalau kita kasih tahu, secara akal aja nggak mungkin ini kayak gini. Di satu sisi secara akal nggak masuk, dari secara syariat juga salah. Karena ini adalah kesyirikan. Dan kesyirikan adalah perbuatan zalim yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk malam ini kita belajar siapa Lata, siapa Uzza, siapa Mana, ya kan? Lalu kita juga belajar sebagian mengenai kisah ketika sahabat berjalan bersama Nabi Muhammad SAW melewati suatu pohon yang namanya Zatu Anwat. Di sana mereka juga menggantungkan senjata-senjatanya. Dan kita akan lanjutkan juga selanjutnya insya Allah di hari Jumat dengan bagaimana ternyata yang dilakukan oleh para kaum kafir di zaman Nabi Muhammad SAW sudah pernah dilakukan sebelumnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Dan pembahasannya insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat insya Allah ya. Alhamdulillah yang dari Belanda bisa istiqomah, yang dari Prancis bisa istiqomah. Jangan sampai yang di Cipete nggak istiqomah, jangan sampai yang di Condet, yang di mana. Harus sabar kita, belajar sama-sama. Sebagaimana teman-teman belajar, anak pun belajar. Ya kan, kita sama-sama belajar, moga Allah berikan rahmatnya agar kita bisa termasuk orang-orang yang meninggal dengan bermodalkan tauhid yang sesungguhnya insya Allah. Soal gantungan kunci, kenapa ini gantungan kunci? Gimana dengan gantungan kunci yang berbentuk figur binatang atau orang-orang ngetop seperti ya sebaiknya gini, kalau misalnya kita punya, ya kita musnahkan lah. Karena nggak ada faedahnya sama sekali kalau misalnya kita nyimpen-nyimpen benda-benda, apalagi yang patung Buddha atau itu ya, orang Islam nggak ada nyimpen-nyimpen patung-patung begini ya. Jadi dihancurkan kalau yang punya patung-patung, baik itu dipajang di dalam rumah, kadang dipajang di taman. Islam juga nambahin nih, ada yang kalau kaget astaga naga ya Sam ya. Tuh Islam bilang tuh astaga naga katanya. Nggak boleh tuh orang Islam kayak gitu. Subhanallah, Allahu Akbar, ya kan? Malam ini yang subhanallah tuh ketika takjub, ya kan? Jadi nanti penjelasan lebih detailnya di dahabaib.com. Jadi jangan ini ya, jangan sungkan-sungkan cek di dahabaib.com untuk dapat info-info atau pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi di sana ada sirah juga gitu. Jadi biar bisa selain Selasa Jumat ikut di Zoom, ya di hari-hari lain bisa buka ini dahabaib.com. Bisa share juga ke teman-teman, ke saudara gitu. Jadi biar dapat ilmu juga. Kalau pemandangan subhanallah juga bisa kan, takjub, heran, bukan sesuatu yang buruk. Kalau robot-robot kan bukan makhluk hidup. Jadi nggak apa-apa kalau nyimpen Gundam. Yang nggak boleh tuh misalnya kuda gitu, ada nggak nyimpen patung kuda di rumah gitu. Atau patung singa di ruang tamu, itu pejabat-pejabat zaman Orde Baru tuh banyak tuh nyimpen-nyimpen, atau burung yang di air kerasin, baik cuma tulang ataupun kepala burung atau apa, nggak usah deh. Karena jin suka tuh hinggap-hinggap di tulang atau di patung-patung gitu. Jadi kalau rumah kita rasanya kalau kita nggak nyaman di rumah, pengennya pergi terus, bisa jadi rumah kita banyak jinnya tuh. Karena jarang baca Al-Quran, nggak pernah dibacakan surat Al-Baqarah di situ, atau banyak patung-patung atau hiasan-hiasan atau gambar makhluk hidup, ya kan? Makanya kalau kita nggak nyaman dengan rumah kita sukanya keluar, kayak misalnya gini nih, lagi COVID nih, nggak betah tuh, pengennya pergi terus, rumah rasanya panas atau apalah, nggak betah di rumah pokoknya nih. Itu kenapa tuh? Itu bisa jadi ada jin-jin tuh di situ tuh. Bisa jadi. Ada patungnya, atau ada hiasannya, atau ada sesuatu yang mereka suka. Makanya kita harus hati-hati nih.
Jangan sampai kita menyimpan benda-benda di mana jin betah di situ. Yang rugi siapa? Kita. Yang nggak betah di rumah siapa? Kita. Gitu. Pokoknya gini, kalau mengenai acara-acara, kita balik lagi aja. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ngerjain nggak? Kalau beliau nggak ngerjain, terus kita ngerjain, pahalanya dari mana? Pahala kan yang ngasih Allah. Allah jelaskan melalui Nabi Muhammad SAW. Oh, misalnya haji, umroh, ini pahalanya begini, pahala ini gini. Kau sholat, misalnya apa? Sholat isya bersama imam, sholat subuh bersama imam, bagaikan sholat semalam suntuk. Nah, itu kan dijelasin. Tapi kalau misalnya ada pesta atau ada acara atau yang dibilang ibadah ya, yang acara yang sifatnya ibadah ya. Tapi kalau misalnya apa? Misalnya kegiatan misalnya umroh, itu kan ibadah kan umroh. Nah, itu kita harus tahu tuh dalilnya gimana, contohnya gimana gitu. Nah, kenapa kita bermudah-mudahan mengikuti acara ini, tapi kita nggak tahu dalilnya. Kita sebagai seorang muslim, kita cari aman aja. Gimana cara cari aman? Ya ikuti sesuai tuntunan. Kalau orang lain, gini loh, standar kebenaran itu bukan banyaknya orang. Standarnya kebenaran itu ada Al-Quran dan hadis. Dan bisa jadi ketika kita mengerjakan sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis, bisa jadi kita malah jadi orang yang terasing, teman-teman. Lihat artikel tentang orang yang terasing di thehabaib.com. Gitu, teman-teman. Jadi semoga pembahasan untuk malam ini sekian sampai di sini. Semoga bermanfaat buat yang bicara dan juga teman-teman semua. Mohon dimaafkan jika ada salah. Insya Allah kita lanjutkan di hari Jumat, insya Allah ya. Kita belajar untuk berilmu, untuk diamalkan, dan semoga Allah ridho atas ilmu kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertauhid. Dan selalu teman-teman, selipkan doa minta tauhid kepada Allah ketika lagi sujud, ketika mau salam, karena itu adalah tempat-tempat terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti memohon tauhid. Karena sesungguhnya bekal tauhid adalah bekal terbesar yang kita perlukan, yang akan ingin kita bawa ke akhirat nanti insyaallah. Ya kan? Dan kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.